dengar aja tapi belum Startup pernah. itu isinya itu anak-anak muda mulai bikin bisnis, terus the way they healing itu merajut gitu. Ibu suka nggak? Suka gemes. Bagus itu startup. Ada jalan. Bentar. Boleh langsung dimulai, Bu? Boleh? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Ihsan dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan KAS saya atau konferensi akademik siswa semester ini pada kelas 9 di semester. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya presentasikan pada KAS ini. Permulaan saya akan menjelaskan tentang pelajaran apa yang saya minati di kelas 9 ini. Lalu di bawah itu ada 4 faset yang akan menjelaskan apa topik dari pelajaran itu yang akan saya bawakan di KAS ini. Setelah itu saya akan menutupnya dengan refleksi terhadap sikap belajar saya. Kita mulai. Jadi sebenarnya apa sih pelajaran yang saya minati di kelas 9 ini? Di kelas 9 ini saya memilih pelajaran seni budaya. Kenapa saya memilih pelajaran seni budaya? Karena di pelajaran seni budaya ini saya sedang tertarik kepada suatu topik yang ingin saya bawakan dan juga saya penasaran sebenarnya apa sih rasa dari topik yang saya bawakan ini ketika saya melakukannya gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang topik saya pilih? Topik yang saya pilih adalah crochet. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bercerita dulu kenapa saya memilih crochet ini. Jadi belakangan ini saya sedang mencari-cari kupluk di toko online dan saya menemukan tuh yang bagus dengan berbahan atau berbasis knitwear. Knitwear itu dia sebenarnya rajutan juga, cuman bedanya karena dia produksinya yang banyak, dia dibuatnya oleh mesin atau di pabrik. Nah dari situ saya melihat, wah bagus nih, ada kupluk bagus berbahan knitwear gitu. Saya ngelihat harganya, mahal. Terus sekitar paling murah tuh dia di 90.000 dan sekitar 90 ke 300-an ribu, padahal dia produk lokal. Nah dari situ karena saya memikir apa saya harus nabung dulu nih buat beli si kupluk ini. Akhirnya saya mikir gimana kalau kita merajut dengan teknik merajut, kita membuatnya dengan tangan kita sendiri, tidak memakai pabrik. Dan juga saya melihat-lihat kalau merajut itu bahannya dia lebih murah, dia hanya membutuhkan niat dari diri kita sendiri gitu. Jadi tidak perlu kita membeli barang mahal. Akhirnya dari situ saya memilih untuk mempelajari crochet ini untuk membuat kupluk yang saya inginkan itu dengan merajut menggunakan tangan saya sendiri. Lalu kita lanjut ke sejarah. Nah, jadi crochet ini sebenarnya sudah lama dari dulu dengan berteknik merendah, atau merendah itu bahasa Indonesianya crochet, rendah kuno dari berbagai budaya. Nah, mereka itu banyak orang percaya bahwa crochet ini datang dari berbagai budaya seperti Cina, ada yang percaya dari Amerika dan berbagai lainnya. Dan dari situ pada abad ke-19 crochet ini mulai populer di Eropa karena terutama di Irish crochet ini, karena kalau tidak salah dia mengalami masa kelaparan di Irlandia yang menyebabkan crochet ini menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Nah dari situ karena di abad ke-20 semakin berjalannya waktu, crochet ini sudah tidak hanya menjadi sumber penghasilan saja, namun sudah menjadi hobi rumahan dan tradisi dari tradisi keluarga.
sebagai ya tradisi turun temurun. Dan juga karena perkembangan fashion di era modern sekarang, crochet mulai populer lagi untuk mengikuti fashion trend yang sedang booming sekarang. Lalu kita lanjut, apa sih crochet itu? Jadi crochet itu adalah salah satu teknik merajut yang populer di kalangan sekarang. Nah, tadi seperti yang saya sudah mention, ada teknik merajut knit. Nah, knit itu dia sama seperti crochet, salah satu teknik. Jadi ada dua teknik. Jadi dia yang satu itu knit, satu itu crochet. Perbedaannya itu kalau knit dia pakai jarum, dua jarum, dan benangnya itu bermain di antara dua jarum. Dengan tangan kanan, satu jarum di tangan kanan dan benangnya ada di tangan kiri. Dan crochet ini adalah seni atau teknik merajut yang membuat lingkaran dalam satu waktu, lingkaran dan ditali satu persatu, ditali masing-masing. Dan perbedaannya dengan knit adalah dia lebih mudah untuk diperbaiki dan fleksibel dibandingkan dengan knit yang dia itu memerlukan beberapa fase sebelum dia menjadi rajutan seperti ini. Oh ya, belum. Lalu di sini ada alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu bisa dilihat di foto di sini. Yang pertama yang pastinya adalah benang untuk merajut dengan berbahan katun, akrilik, wool dan lain-lain. Lalu di sini ada hooknya atau hakpen di bahasa Indonesia. Nah, hakpen ini itu disesuaikan berbagai ukuran tergantung ukuran dari si benangnya itu. Kalau benangnya misal benang yang besar untuk membuat karpet, dia hakpennya menyesuaikan dengan ukuran yang besar juga. Ada kalau misal membuat gelang, dia juga memakai hakpen yang lebih kecil, 6 atau 5 mm untuk membuat kupluk atau bini. Lalu yang ketiga adalah gunting. Gunting ini fungsinya seperti pada dasarnya untuk memotong. Nah, untuk di sini dia memotong benangnya. Dan yang terakhir adalah jarum tapestri. Nah, ini fungsinya untuk merapikan benang yang keluar-keluar atau yang tidak rapi. Oke. Sebelum kita lanjut ke application, di sini ada teknik-teknik dasar. Jadi crochet ini dia memiliki beberapa teknik dasar. Untuk pertama kita mulai dari slip knot. Nah, slip knot ini dia fungsinya sebagai ikatan pertama sebelum kita mulai ke chain sebagai pondasi dari barang yang kita mulai. Jadi dia itu dimulai nyatu dengan slip knot sebagai apa? Anchor. Lalu dilanjut dengan chain yang menjadi pondasi sebelum kita dinaikkan dengan teknik lain. Nah, jadi chain itu dia sebagai pondasi untuk vertikal, dan teknik yang di sini single crochet, half double crochet dan lain-lain itu untuk horizontalnya atau ke atasnya gitu dari apa yang kita ingin buat. Lalu selain itu ada juga teknik increase dan decrease. Nah, kalau increase dan decrease dia itu saya ambil contoh di. Nah, kalau kupluk tuh kan ini misal kepala gitu ya. Ya, ini di kupluk ini dia kita mulai dari decrease dulu. Jadi kalau decrease dia kita memulai terus di decrease ketika sudah sampai di daerah sini, di daerah yang akan di atas kepala, increase dia itu kebalikannya saja. Jadi misal untuk dikup, lalu dia dibesarkan satu persatu sampai dia mencapai titik di bagian sini di atas telinga, lalu dia disamakan ke bawah.
Jadi dia mengerucut dan membesar dari kerucut untuk iya. Nah, magic ring ini fungsinya fungsi utamanya untuk membuat bentuk lingkaran. Nah, amigurumi itu apa sih? Kita ada di selanjutnya di application. Jadi seperti yang sudah dimention, amigurumi ini adalah boneka karakter. Contohnya seperti ini. Jadi yang bisa diaplikasikan dari crochet ini. Selain amigurumi, di barang-barang sekitar kita atau bahkan yang kita pakai selama ini atau sebagai dekorasi sarung bantal atau si amigurumi ini atau pakaian seperti sweater, beanie, tas dan banyak lagi. Untuk yang saya buat, saya ingin membuat kupluk gitu ya. Lalu kita lanjut ke perspektif. Nah, perspektif ini saya mengambil di 3 bidang atau tiga, saya membaginya menjadi 3. Untuk si crochet ini bisa dijadikan sebagai media untuk mengekspresikan gaya kita sesuai dengan imajinasi atau kreatif kita untuk membuat desain yang unik. Banyak crochet juga yang muncul di fashion atau pameran seni, tergantung orang-orangnya, identitas masing-masing gitu, karena perbedaan dari orang-orang itu tersendiri gitu. Lalu untuk di budaya dan tradisi, crochet ini banyak orang-orang itu banyak yang belajar crochet dari keluarganya, terutama dari. Nah, dari situ kita, karena misal saya kalau belajar dari nenek saya menumbuhkan ikatan dengan nenek saya yang menumbuhkan ikatan emosional dengan nenek saya karena lebih dekat dari belajar crochet ini. Lalu untuk yang terakhir adalah di kesehatan mental. Gerakan crochet ini yang berulang-ulang dapat menenangkan si orang yang melakukannya dan juga dapat mengurangi stres atau melupakan sementara stres dan kecemasan yang terjadi. Rasa bangga tersendiri akan karya yang telah selesai itu. Saya juga ada cerita dari orang yang di YouTube, yang salah satu yang saya tonton juga, karena epilepsi itu anaknya keluar masuk rumah sakit yang membuatnya dia cukup overwhelming gitu. Dia cukup stres, kewalahan. Karena kewalahan itu dia mencari pelarian untuk melupakan stresnya sementara, dan dia menemukan crochet ini. Menemukannya mencoba dengan hobinya jadi crochet untuk penenang sejenak. Lalu self knowledge. Nah, dari crochet ini saya menemukan bahwa untuk merajut atau mengcrochet ini memerlukan fokus, disiplin dan ketelitian yang cukup tinggi. Saya juga perlu untuk sabar karena proses yang ditempuh apalagi untuk barang yang besar itu cukup lama, dan juga saya memerlukan si barangnya bisa jadi atau bisa terbuat. Ya, seperti ini juga ada orang inovasi balaklava. Ketika si produknya sudah jadi, saya akan bangga gitu karena effort yang saya berikan itu worth dengan barang yang telah jadi. Ini ada delay gratification, dia itu simpelnya berakit-akit ke hulu, berenang-renang, bersusah-susah dahulu, dan kita senang kemudian. Oke,
Kita masuk ke reflection. Nah, refleksi diri terhadap sikap belajar. Kelemahan saya selama terkadang saya ketika ada tugas, misal dari sekolah tugas yang urgent, efektif dan saya akan mengusahakan agar tidak terdistrak pada hal-hal yang tidak bermanfaat ketika saya mengerjakan tugas atau sesuatu yang urgent itu. Lalu untuk kekuatan saya selama belajar ini, saya menyadari bahwa saya memiliki keingintahuan yang tinggi dan saya penasaran akan hal-hal baru yang belum saya explore. Saya penasaran sesuatu itu atau rasanya apa, terus apa yang akan saya dapat ketika melakukan suatu hal itu. Lalu yang kedua, saya juga mandiri. Nah, mandiri yang saya maksud di sini adalah ketika saya ingin mempelajari sesuatu, saya tidak terpaku kepada guru pembimbing. Saya walaupun tidak ada guru pembimbing, saya akan berusaha untuk mencari alternatif lain. Misal dengan sekarang internet sudah luas, saya bisa mencari di internet. Sekarang jurnal sudah banyak dan juga apalagi video tutorial di YouTube juga sudah banyak. Lalu yang ketiga, saya juga dapat menentukan tujuan atau goal yang ingin saya capai, misalnya dalam 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan. Saya yang harus saya capai, karena yang sebaiknya saya capai dalam seminggu atau 1 bulan ke depan. Misalnya ini saya goalnya itu ingin menyelesaikan dalam 1 minggu paling lama gitu. Saya adalah tentu saja selalu mendukung apa yang saya minati dan saya gemari. Ketika saya melakukan apa yang saya gemari itu tidak terlalu menuntut dan juga terkadang pembatasan itu membuat saya karena karena terbatasi dan tidak bisa bebas, saya merasanya ingin mencoba yang lain kan gitu. Lalu yang saya harapkan dari guru, saya tentu saja berharap guru tetap memfasilitasi ruang lingkup belajar yang positif dan juga untuk menjelaskan ulang hal-hal yang saya atau teman-teman saya tidak mengerti ketika belajar. Saya juga berharap guru-guru ketika menjelaskan guru-guru ketika mengajar tidak terlalu banyak memberi tugas, karena terkadang ada yang setiap pertemuan itu teorinya minim namun tugasnya yang banyak gitu. Jadi saya cukup overwhelmed karena setiap pertemuan selalu ada tugas dikerjakan gitu. Terima kasih, sudah selesai. Baik, terima kasih. Saya langsung ke Ibu Karina sebagai guru pembimbing untuk memberikan komentar maupun pertanyaan. Dipersilakan, Bu. Terima kasih banyak, Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana rasanya kawan? Rasanya asik Bu, crochet. Jadi baru pertama Iya. udah bisa langsung bisa kan? Ya. Paling nanti tinggal tercapai nggak yang membesarkan otot? Membesarkan enggak Bu, itu saya Di sini agak putus-putus internetnya. Udah. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu, cuma satu. Mau diterusin sampai selesai Bang? pasti sih Bu, saya pengen Putus. Coba. Boleh diulang Pak? memulainya, dan kalau di stop juga saya sayang sudah membuatnya cukup lama, dan ternyata membuat Bini ini karena saya sudah menginginkan Bini ini cukup lama, dan juga saya bisa menghabiskan waktu selain doom scrolling atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan alternatif crochet ini gitu. Saya jadi tidak terdistrak ke hal yang tidak lebih bermanfaat. produktif ya. Ya. Siapa tahu nanti bagus hasilnya, Amin. macam-macam bentuknya bisa dibisniskan gitu deh. Ya. Baik, Sesuai kelas terima minat. kasih dari Ibu. Baik, Makasih. ada lagi Ibu Ada Karina? lagi Bu Karin? Udah. Sudah. Baik. Baik, terima Terima kasih kasih, Bu Bu Karina. Karina. Selanjutnya Ibu Sentari, Ya, silakan. putus katanya tadi. Baik. Selamat dalam waktu pendek sekali ya bisa menyelesaikan ini, biasanya cocoknya di kelas minat Iya. yang 6 bulan. Tapi malah di KS saya agak sanksi tadinya. Komprehensif ya, lengkap sekali. Seperti biasanya apapun yang Fawas pegang itu Fawas give 100%. Itu yang Ibu sangat lihat dari konsistensi dari kelas 7 terus meningkat sampai kelas 9 ya. Betul, itu dia punya apa namanya itu saja yang mungkin harus jadi catatan serius di kelas 10 nanti. Harapannya di kelas 10 nanti sudah mungkin Ibu nggak bilang stop eksplorasi hal-hal yang sifatnya non akademik, tapi nah ini taruh aja di kelas minat gitu ya, siap. biar nggak kebalik gitu ya. Sebenarnya Iya. diperbolehkan. Itu juga presentasinya sangat akademik ya. Tadi misalnya seperti manfaatnya crochet dan sebagainya. Jadi sebetulnya apapun topiknya bisa di level up ke aspek akademik. Hanya memang tadi yang persimpangan jalan yang menuntut data yang banyak tentang pembacaan diri, yaitu di kelas 10 pindah kelas 11 saat peminatan penjurusan dari kelas 12 ke universitas. Nah, kalau Ibu lihat kan di sebelum-sebelumnya itu kan banyak di PJOK gitu. Nah, apakah tapi ini sebenarnya masih ada hubungannya ya. Itu kan semuanya masih dalam olah fisik sebetulnya ya. Masih dalam hal yang sifatnya kreativitas gitu. Karya-karya nyata, bisnis gitu. Ya tinggal nanti banyak berdoa kepada Allah aja untuk dituntun, dibimbing mencari topik minat yang lebih akademis ya. Terima kasih. Ibu ada pertanyaan ya? Lupa jadi malahnya. Gini. Kalau Fawas menggunakan benang tebal, bulky, untuk membuat pola yang dirancang untuk benang tipis, tapi tidak mengubah jumlah tusukan, misalnya pada aspek ukuran, tekstur, dan kebutuhan materialnya. Jadi harusnya ini tusukan nggak diubah, benang diganti. Kalau ini menurut saya ketika menggunakan
jarum atau hook yang kecil dan menggunakan benang yang besar, menggunakan ikatan atau pattern untuk yang kecil. Menurut saya untuk pengerjaannya akan lebih lama dikarenakan benang yang besar itu tidak akan cukup di hook yang kecil, lebih kecil. Enggak, itu tentu saja hooknya akan disesuaikan. Hooknya disesuaikan. Ya. Oke. Menurut saya sejak di semua ukuran benang, namun yang mempengaruhinya yang lebih lebih lebar, lebih fluffy. Kalau untuk benang yang lebih besar gitu. Jadi untuk dari sisi patternnya dia fleksibel, bisa di mana aja menurut saya. Namun untuk si tarikannya, misal di sini ada, untuk saya kan harusnya ini lurus, jadi dia konsisten. Ketidakkonsistenan dalam penarikan benangnya itu. Jadi kalau misalnya dia harusnya tipis nih benang-benangnya, kita ganti benang tebal, semua perlakuan sama, pola apa nggak kita ganti, hanya benangnya saja yang kita ganti. Benangnya. Apa yang kira-kira akan terjadi pada hasil akhirnya? Hasil akhir. Untuk benang, untuk benang yang lebih, mungkin maksud ibu yang lebih berserat. Bukan, kan benang tuh ada yang tipis kan? Ada yang tebal kan? Tebal. Iya. Untuk bikin ini juga. Iya. Ya sesuai dengan benang yang kita pilih. Misal benangnya itu yang lebih berserat atau yang lebih tebal, dia ukuran, atau misal untuk boneka itu dia lebih lebih padat, kaku. Lebih padat, lebih kaku dibandingkan dengan benang tipis yang dia itu lebih terdefinisi. Ukurannya pastinya akan lebih besar. Ukurannya akan lebih besar dan juga menurut saya. Bahasa Inggris padat, kaku. And definition. Baik, terima kasih Bu Tari. Selanjutnya kepada orang tua Fawaz, Bu Irna dipersilakan untuk memberikan. Bu Irna. Oh iya. Putus. Putus ya. Iya. Giliran saya. Iya Bu. Oh iya. Oke. Terima kasih Fawaz, terima kasih Bu Esti dan Bu Tari, dan khususnya Bu Karina sebagai pembimbing Fawaz. Saya sebetulnya surprise ya. Ini Fawaz dalam memilih kelas kasnya ini dalam musik, karena memang kedua neneknya itu dulu memang senang bikin crochet ini, tapi sempat yang salah satu neneknya belum ketemu ya sama Fawaz karena sudah wafat duluan. Ya alhamdulillah, yang penting harapan saya sebagai mamahnya Fawaz, Fawaz lebih mengenal kelemahan dan kekuatan dari Fawaz sendiri, bisa memperbaiki semuanya kelemahannya. Alhamdulillah tadi lihat
eh, Fawas dalam membuat crochet ini banyak sekali ya ininya usahanya, dari mulai memperbaiki skala prioritas dalam melaksanakan tugas-tugas dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. I hope proud of you, Fawas. Ini semangat mencari jati dirinya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat saya mempresentasikan KAS, saya juga berterima kasih banyak kepada Ibu Karina yang sudah mengajarkan saya crochet dari saya belum bisa sama sekali sampai saya sekarang sudah cukup bisa. Terima kasih juga. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Saya izin tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ada rencana nanti pas pameran karya, saya kan kelas minatnya bisnisnya aja Bu yang saya tampilin. Nah, saya jualannya ini. Targetnya bikin gitu ya. Targetnya bikin sweater. 1, kan 3 ya? 1, 2, 3. Yang Pak. Bu Ini mau difoto. Iya. Apa bisa membuka kamera? Nih, Oh iya. barisan pertama kan sama Bu Karina. Bu Karina. lagi 3 cebong kalau bukan. Oh, bisa. Oh, bisa. Mari. 1, 2, 3. 1, 3. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih selesai. Terima kasih, Bapak. Ibu-ibu terima kasih. Anaknya gue sudah langsung banyak. Sama-sama.